engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti telah ku derita di Antioquia, dan semua penganiayaan itu ku derita, dan Tuhan telah melepaskan daripada. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus, sedangkan orang jahat, penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Bisa menjadi garam dan terang dunia itu Alkitab yang kita membaca dari segala tulisan yang diilhamkan Allah itu memperbaiki kelakuan kita, mengajar kita, mendidik kita, dan memperbaiki dan menyatakan, maka akan jadi seperti garam dan terang. Mengizinkan waktu untuk program game untuk kami memberikan pelatihan tahap 1 bagian 2. Kami masuk dengan pelatihan, kami menyampaikan terima kasih karena Gembala izinkan tempat untuk kami melakukan pelatihan di tempat ini, di jemaat selama 3 atau lebih 3 hari, dan kami menyampaikan terima kasih, dan juga terima kasih juga pada koordinator lokal yang ada di sini, Desi Opon, dan juga seluruh pembina yang mama terus adik-adik sekalian. Tuhan memberkati. Dan sesuai dengan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pak Gembala bahwa M-Game ini bermanfaat bagi kita sekalian, sesuai dengan ayat yang tadi, dia mendidik orang dalam kebenaran. Karena itu, sebelum kami masuk dengan pembelajaran hari ini, saya sebagai koordinator M-Game hanya pembina atau pada kelompok saya yang jawab kali 5 kali itu bisa batasi, tapi itu tidak secara kasar. Tadi kalau jawab terus dia bisa tinggal lagi. Kalau orang lain kasih kesempatan, orang lain akan jawab. Jadi cara untuk pertanyaan diam itu bagaimana? Tapi orang yang bicara banyak itu juga dia punya banyak ide, banyak pendapat, banyak hal yang dia dapat. Tapi ada hal positif yang bisa dapat dari dia juga. Pertanyaan nomor 7 sudah jelas. Panjang, bisa 2 hari kita bisa belajar kalau belajar lebih detail, lebih dalam. Tapi kita dengan waktu kami hanya belajar tentang satu bagian. Jadi bagaimana hidup manusia pertama di Taman Eden. Dan kehidupan di Taman Eden di sana, dan ini kita berbicara tentang penciptaan, kejatuhan, sampai penebusan, dan juga akhir. Memang ini sedikit panjang seperti tadi saya bilang. Dan kita terhubung dengan komunitas kita. Dan juga kita memahami, tidak melihat di satu sesi hal seperti secara rohani saja, tapi bagi keseluruhan atau secara utuh. Ada disebut biasanya bilang holistik gitu, dari keutuhan. Dan di Taman Eden pertama kali di sana Tuhan Allah menciptakan segala sesuatu yang kesakitan, maka tertutupilah tanah. Susah payah engkau akan menjadi
Hal yang Tuhan larang, akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa, yaitu Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 3 dan juga ayat 12. Kemudian Tuhan tidak berhenti sampai di situ, tapi Tuhan Allah dia panjang sabar dan dia mengasihi kita melalui anaknya yaitu Yesus Kristus. Jadi melalui perdamaian. Efesus pasal 2 ayat 22. Kemudian kami manusia harus perlu lahir baru, yaitu pemulihan. Roma pasal 12 ayat 22 ayat 2. Dan setelah itu kita akan kembali ke Taman Eden yang baru, yaitu surga. Wahyu pasal 22 ayat 1 sampai 5. Jadi ini ada dalam satu program Allah. Ada seperti dalam satu paket atau dalam rencana Allah semuanya. Kami tidak mensalahkan ini karena perempuan mereka memetipu akhirnya jatuh ke dalam dosa. Kita tidak ada menyalahkan satu dengan yang lain, tapi semua ini adalah ada di dalam program Allah. Dan yang kami belajar ini adalah semua terjadi dalam rencana Tuhan, dan ini adalah seperti gambaran besar yang kita belajar namanya pengembangan. Pengembangan dan pemberdayaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri melalui karya penebusannya. Dan membawa kita kembali kepada Bapa, yaitu Tuhan Allah, dan kami bisa tahu, mengenal kepada Tuhan. Setelah itu kami sendiri juga harus lahir baru. Maaf saya bicara berkali-kali karena memang manusia harus lahir baru. Setiap waktu harus lahir baru. Kalau manusia tidak lahir baru tidak akan masuk surga. Dan kita setiap waktu, setiap anak-anak Tuhan yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi harus lahir baru di setiap waktu. Supaya kita menjadi beda dengan orang lain begitu. Pasti Pak Opur punya kesaksian yang baik kami dengar, dan orang lain akan melihat kita sedikit hal yang beda. Jadi ini disebut kita mengalami hal ini di luar ini, tapi kemuliaan Tuhan itu terus bersinar. Ini milik siapa? Itu milik Allah, milik Tuhan. Jadi Tuhan ada, dan hal-hal yang terjadi ini semuanya ada di dalam rencana Tuhan. Jadi ini adalah seperti tadi saya sebut, namanya pengembangan dan pemberdayaan dilakukan oleh Tuhan Yesus. Go, go.